Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, dan kami di dalam pertolongan-Mu dimampukan mempraktekkan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap ya Allah ya Bapa, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru 2025 bagi kita semua jemaat Tuhan dan setiap kita yang hadir di tempat ini. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetapi engkau, hai Israel, hamba-Ku, hai Yakub yang telah Kubidik, keturunan Abraham yang Kukasihi. Engkau yang telah Kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah Kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hamba-Ku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan tema judul khotbah pada hari ini, bersama dengan Allah kita pasti menang. Bersama dengan Allah kita pasti menang. Ada kata-kata yang perlu kita renungkan dengan baik. Kenapa Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah bimbang. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus menyadari keberadaan hidup kita. Kita yang telah dimiliki Allah oleh penebusan di dalam Yesus Kristus, itu adalah proses menuju kehidupan hari demi hari yang semakin baik, yang semakin menyerupai Kristus yang adalah Tuhan Raja di dalam kehidupan kita. Artinya jemaat Tuhan, di dalam proses kita mengiring Tuhan, kita kadang ada di dalam posisi merasakan ketakutan dalam hidup ini. Yang kedua, kecenderungan kita, walaupun kita sudah ada di dalam Kristus, kadang di dalam hidup ini kita ada di dalam kebimbangan. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang menjadi keraguan, kebimbangan, rasa takut kita? Mari cek. Mungkin kita sudah melalui tahun 2024, tapi masuk 2025 mulai lagi masalah, hal-hal yang lain menghantui kita dan bahkan membuat kita menjadi takut dan bimbang di dalam hidup ini. Dan melihat keadaan bangsa dan negara kita dan apa yang terjadi di sekitar kita, itu bisa membuat kita menjadi ciut di dalam hidup ini. Tetapi kabar baiknya adalah kita punya Allah yang luar biasa. Kita yang adalah miliknya, hambanya, Dia adalah pribadi yang berjanji untuk menolong setiap kita, mengatasi masalah-masalah keadaan yang menghimpit kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita lihat. Saya bacakan sekali lagi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Yang pertama, Allah berjanji di tahun 2025 ini akan menyertai kita. Amin. Kalau kita disertai petinggi negara, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya duit, kita sepertinya merasa aman dalam hidup ini. Karena kita lihat langsung. Tapi kecenderungan kita, karena tidak bisa melihat Allah dalam wujud nyatanya, kita sering lebih percaya ya pertolongan, penjagaan, pengharapan kepada manusia daripada kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Allah berkata, aku menyertai engkau. Coba ingat tahun 2024, bagaimana penyertaan Allah? Kita sampai dan ada di gereja ini karena penyertaan Allah. Tuhan Allah berjanji bukan hanya pada hari ini, tanggal 1 Januari tahun 2025, tetapi sepanjang tahun
tidak ada komitmen yang kuat untuk menjalani hidup ini, sehingga rasa takut, bimbang itu ada mencengkeram kita. Coba ketika kita ada di dalam satu posisi di mana kita berkata, aku pasti berhasil karena Tuhan menyertai dan menolong aku. Saya yakin kita tidak akan menjadi goyah. Ingatlah masa lalu, ingatlah pertolongan Tuhan, ingatlah perbuatan pekerjaan yang luar biasa yang membawa kita sampai tahun 2025 ini. Ingat amal iman. Itu artinya kalau kita benar-benar mengingat merenungkan ini, saya yakin kita yang ada di tempat ini akan menjadi teguh imannya. Kita tidak bimbang, kita tidak goyah, kita tidak ragu, kita tidak lagi melempem dalam hidup ini, dan cenderung kita merasa kita tidak bisa melangkah dengan mantap. Jadi Tuhan Allah berkata, hai jemaatku Gereja Baptis Indonesia Liman Munson di tempat ini, hai umatku yang datang beribadah ke tempat ini, Tuhan berkata, siapapun kita yang adalah miliknya, Tuhan Allah berkata, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang, aku akan meneguhkan engkau. Yang ketiga, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, aku akan menentukan, bahkan akan menolong engkau. Nah, kalau dikatakan Allah menolong kita, itu artinya apa? Sebenarnya kita sudah tidak mampu. Amin. Orang yang ditolong itu adalah orang yang tidak mampu lagi. Kalau kita jalan di jalan raya, ada opung-opung nenek-nenek mau menyeberang dengan lalu lintas yang ramai. Sebenarnya dia tidak mampu untuk menyeberang. Tetapi pada saat dia merasa tidak mampu, tidak bisa menyeberang, ada orang yang bersedia membimbing dia, menolong dia untuk bisa menyeberang ke jalan yang lain atau ke sisi yang lain. Demikianlah kita. Kita sudah ada di dalam sebuah posisi dan akan melangkah kepada posisi atau tempat yang lain. Tapi seringkali kita menjadi diam. Seringkali kita takut, kita enggan, kita bimbang. Apakah saya bisa menyeberang? Apakah saya bisa menerobos setiap masalah-masalah yang akan datang dan pasti datang di tahun 2025 ini? Bahkan itu silih berganti. Apakah saya mampu melakukannya? Ya, kalau kita tidak mampu, itu baik dengan syarat kita memandang kepada Tuhan Allah. Amin. Dia pasti menolong kita. Ketika kita tidak mampu, diberikannya kemampuan. Ketika kita ragu, diberikannya iman kepada kita untuk mantap melangkah. Ketika kita merasa semuanya sudah hancur, Tuhan berjanji menolong dan akan memberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, Allah berjanji, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau dikatakan memegang, itu artinya menuntun. Kita yang tidak tahu arah tujuan yang jelas, dipegangnya tangan kita, dibawanya kita, dipimpinnya kita, dibimbingnya kita, supaya kita sampai kepada tempat yang benar, supaya kita sampai ke tempat yang dikehendaki Allah, yang dimana kita akan merasakan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bisa mengalami kekalahan karena kita melihat diri kita dan melihat problema-problema, masalah-masalah yang ada, dan ketakutan-ketakutan kita yang sebenarnya seringkali itu tidak berdasar. Hanya ketakutan belum menjalani, sudah takut dulu, sudah bimbang dulu. Karena apa? Karena kita melihat diri kita yang sangat terbatas ini. Tetapi kalau kita melihat Allah yang tidak terbatas, yang maha segalanya, itu akan berubah. Kita akan menjadi berbeda. Kita akan menjadi orang-orang yang akan menang dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin kita berkata, pendidikanku rendah, ya, apa yang bisa kulakukan?
pekerjaan ini, pekerjaan itu. Kalau aku bekerja berapalah hasilnya? Kita mulai berpikir, apakah aku sanggup? Gimana aku menjalani hidup ini? Jemaat Tuhan, saya bacakan ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Perhatikan, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Kita umat Tuhan mencari sesuatu yang bisa kita makan, kita minum, kebutuhan kita. Tetapi seringkali kita belum atau tidak menemukannya. Ini juga akan memberikan tekanan dalam hidup kita dan membuat kita menjadi lemah, mundur, dan tidak bergerak. Tetapi lihat ayat selanjutnya, penggalan berikutnya. Tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Ya, mereka haus, tetapi aku, Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Maksudnya jemaat Tuhan, ketika kita merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa mencari sesuatu untuk kebutuhan kita, kebutuhan anak istri kita, Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan kamu. Artinya apa? Ya Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena apa? Itu semua dicari bangsa-bangsa. Tetapi karena kita milik Tuhan, Tuhan bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan kita. Makan, minum, apa saja yang kita butuhkan di dalam hidup ini, Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita, menyertai kita, menolong kita, dan akan memberikan berkat-berkat-Nya. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membuah di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aris di padang gurun, pohon penaga, pohon murah, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon-pohon senobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Ingat kembali, kita ini milik Tuhan, kita ini adalah hamba-Nya. Itu artinya ayat 17 sampai 20 ini akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tidak ada kondisi yang tidak bisa diatasi, tidak ada keadaan, bahkan keadaan yang tidak ada apa-apanya, tidak di mana kita tidak memiliki apa yang kita harapkan. Di sana Tuhan ada, di sana Tuhan hadir, di sana Tuhan berjanji akan menolong dan memberikan kemenangan. Memberikan kemenangan itu artinya masalah-masalah, keadaan-keadaan yang tidak dan bahkan mungkin tanpa pengharapan, Tuhan akan ubah. Tuhan akan membaharui, Tuhan akan hadir memberikan berkat-berkat-Nya, memberikan kemenangan kepada kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbuah. Jemaat Tuhan, tanpa Kristus, tanpa Tuhan Allah, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalaupun ada, hasilnya adalah hasil yang baik, yang mengecewakan. Tapi di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan, yang memegang tangan kita, maka keberhasilan, kemenangan, berkat-berkat yang terbaik Tuhan sediakan dan akan dicurahkan atas setiap kita. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, jangan takut, jangan bimbang menjalani tahun 2025 bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus di dalam pertolongan Roh Kudus. Kita pasti menang, kita pasti berbuah di dalam hidup ini, kita pasti mengalami berkat-berkat
jasmani, berkat materi, berkat rohani. Kalaupun ada dan Tuhan izinkan untuk memproses kita keadaan-keadaan yang sepertinya mengecewakan, keadaan-keadaan yang sepertinya tidak menghasilkan apa-apa, tetaplah percaya, endingnya Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan ingin melatih kita untuk dan hanya percaya kepada Dia dan firman-Nya. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Jangan bersandar kepada keadaan kita yang kita mungkin berkata, aku kuat dengan posisi keadaanku sekarang, aku akan lenggangkanku bebas seperti jalan tol untuk berjalan melalui tahun 2025. Tidak cuma Tuhan. Seringkali Tuhan membawa kita kepada Gurun supaya apa? Supaya kita tidak lagi mengandalkan diri kita, supaya kita mengandalkan Tuhan, memegang firman-Nya, dan hanya mempercayakan hidup kita, segala apa yang ada di dalam hidup kita kepada Dia yang adalah Allah. Pahlawan di dalam hidup kita, Allah yang menjadi kemenangan di dalam hidup kita. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang hidupnya berbuah, hidup berkemenangan, khususnya di tahun 2025 ini. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami kepada Engkau Allah yang kami percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu, ya Allah, ya Bapa. Amin.